Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraisy Shihab. Setelah sang raja memanggil perempuan-perempuan yang dahulu sempat menggoda Yusuf, akhirnya mereka mengakui kesalahan mereka dan mengatakan bahwa Nabi Yusuf adalah orang-orang yang benar. Beliau adalah orang yang benar. Kita akan melanjutkan kembali kisahnya. Silakan Pak. Sebelum akan pertanyaan dari TV, kita akan mendengarkan penjelasan Bapak. Silakan. Iya. Jadi kita tadi berakhir mengatakan bahwa Nabi Yusuf atau Nabi Zulaiha mengakui bahwa setiap manusia punya nafsu, dorongan untuk melakukan kejahatan kecuali yang dirahmati Allah. Kalau kita berkata ini ucapan Zulaiha, maka itu berarti itu saya lakukan karena dorongan nafsu setan yang ada dalam hati saya. Saya tidak terpelihara oleh Allah karena saya menjauh dari Dia. Kalau itu ucapan Yusuf, dia mengakui bahwa saya juga manusia biasa, ada dorongan buruk, tapi saya dekat kepada Allah sehingga saya dirahmatinya dan dibentengi olehnya dari terjerumus. Kita mau lihat sedikit soal nafs ammarah ini. Al-Quran menguraikan bahwa jiwa manusia itu paling tidak ada tiga tingkat. Tingkat yang pertama, apa yang dinamai nafsun ammarah yang di sini. Ammarah itu bukan amarah dalam bahasa Indonesia. Ammarah itu terambil dari kata amr, perintah. Nafsun ammarah, nafsu jiwa yang terus menerus menyuruh kepada keburukan. Dalam diri kita ada itu. Yang buruk kita lakukan, kita tidak ingat lagi, tidak apa ya, pokoknya buruk, tidak ada. Ini yang paling buruk. Ada lagi yang kedua tingkatnya, nafsul lawamah. Lawamah itu berarti jiwa yang mengecam pemiliknya begitu selesai dia melakukan sesuatu yang buruk. Menyesal. Dia maki orang, didorong oleh nafsu amarah, dia maki, tapi tidak lama, waduh tadi saya salah. Mestinya saya tidak begitu. Ada yang begitu ya? Itu namanya nafsun lawamah. Nah, yang ketiga, yang paling tinggi, nafsun mutmainnah. Yang hatinya selalu tenang. Dimaki dia tenang, di kesulitan dia tenang, tidak pernah atau hampir, supaya lebih tepat, hampir tidak pernah terlintas dalam benaknya sesuatu yang buruk. Nah, ini yang paling tinggi. Itu yang dapat janji, ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik, ya kan? Kalau yang lawama masih dihitung nih, ya. Oke. Semua orang ada dorongan itu. Dorongan nafsu amarah. Nah, tetapi kalau mau terhindar dari godaan nafsu itu, mendekatlah kepada Allah. Ingat Allah. Baik, kita akan mendengarkan pertanyaan berikut ini, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Quraisy. Nama saya Mulyadi. Pertanyaan saya, bagaimana kalau seorang muslim yang suka bermusuhan? Sedangkan menurut agama, kalau seorang muslim tidak boleh bermusuhan. Itu bagaimana untuk memaafkannya Bapak Quraisy? Mohon jawabannya. Seorang muslim tidak boleh bersikap bermusuhan. Itu prinsip. Bukan hanya tidak bermusuhan dengan sesama muslim. Kita harus bersahabat. Bukan hanya bersahabat dengan manusia. Kita bersahabat dengan kursi. Bersahabat dengan gelas. Bersahabat dengan segala. Orang yang bersahabat dengan sesuatu itu dia jaga. Dia perhatikan. Ada sesuatu yang buruk padanya, dia beritahu ini buruk. Kita muslim begitu. Nah, tetapi di sisi lain, agama ini sangat realistis. Untuk mewujudkan itu tidak mudah atau hampir mustahil.
Karena kita ada nafsu itu tadi. Nah, maka agama beri jalan. Kamu kalau mau bertengkar dengan orang, mau salah paham dengan orang, saya toleransi 3 hari. 3 hari. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fauqa salas. Tidak halal bagi seorang muslim meninggalkan saudaranya sesamanya karena tidak senang padanya lebih dari 3 hari. Jadi kalau bertengkar hari ini ditoleransi, besok masih ditoleransi, setelah 3 hari tidak boleh lagi. Semestinya setelah 3 hari itu maksimal Anda sudah mulai sadar, nafsu lawamah. Kenapa tuh saya bertengkar? Kenapa tuh begini? Jadi ada dorongan untuk kembali rukun, kembali baik. Itu muslim. Nah, bagaimana caranya? Itu banyak caranya. Salah satu di antaranya adalah berbuat baiklah kepadanya. Kalau Anda menyiram api dengan bensin, makin coba siram dia dengan air, akan padam. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk pada Anda, niscaya orang yang tadinya memusuhi Anda menjadi teman yang sangat akrab. Itu jadi begitu kita maafkan. Kita maafkan karena kita sadar kesalahan yang dilakukannya bisa saya lakukan lebih buruk dari itu. Itu ajaran agama. Nah, tapi kalau orang punya nafsun ammarah itu terus dia kembangkan, terus dia ini. Jadi paling tidak nafsul lawamah lah, paling tidak itu deh dulu. Pertengahan ya Pak. Pertengahan dulu kita mau nuntut mutmainnah barangkali perlu masih peningkatan ya. Baik, terima kasih Pak. Pemirsa tetaplah bersama kami akan melanjutkan kembali kisah ini setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Bahwa hakim itu ada 3 macam, ada 3. 2 orang masuk neraka, 1 yang masuk surga.